أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أشرف العرب والأزام وإمامك والحرام سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم بدعاء وشرف وكرامة أمة وتعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang tiada putus-putusnya melimpahkan kemurahan, rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga anugerah iman yang masih terpelihara di hati yang bersih dan tulus ini, kita bisa datang bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu kewajiban salat Jumat yang penuh berkah. Dan mari pula kita semua tingkatkan nilai dan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap kepasrahan dan ketundukan kita sebagai seorang hamba yang dhaif dan lemah untuk melaksanakan kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berikhtiar menjauhi semua sifat-sifat keburukan yang dilarangnya, baik di dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Itulah yang dimaksud dengan hakikat dasar takwa yang sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada penghulu umat Nabi akhir zaman, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia,
yang telah memperjuangkan ad-dinul Islam sebagai agama yang hak, agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang memberikan keselamatan umat manusia dalam menempuh perjalanan abadi di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun topik yang kami kemukakan pada khutbah kali ini adalah kematian sebagai gerakan napak tilas menuju perjalanan hidup sesudah mati. Sungguh hidup bukan untuk mati dan mati bukan untuk mati pula, tetapi mati untuk hidup. Itulah yang dinamakan hidup sesudah mati. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup yang tidak diakhiri dengan kematian lagi. Bukan hidup dalam bayang-bayang dan bukan hidup main-main yang penuh kepalsuan atau hidup berpura-pura, melainkan hidup yang penuh dengan keabadian. Dalam pemahaman Islam secara hakiki, bahwa hidup sesudah mati terbagi dalam beberapa fase atau periode. Fase pertama adalah periode masa menunggu, yaitu periode setelah meninggalkan dunia ini sampai terjadi hari kiamat besar, yaitu kematian secara total, serentak bagi seluruh makhluk. Periode ini dinamai periode alam barzah atau alam kubur. Tahap pertama menempuh jalan akhirat ialah memasuki alam barzah yang sunyi dan penuh kegelapan, alam kubur yang sempit, alam penantian yang sangat mencekam dan menakutkan. Itulah alam barzah atau alam kubur sebagai tempat kehidupan pertama menuju kampung akhirat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, sahlan wa sahlan fil kubur." Wahai anak Adam, selamat datang di alam kubur. Lalu alam kubur pun berkata, "Wahai anak Adam, aku adalah rumah orang sendirian, maka jadikanlah aku sebagai temanmu yang baik dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Aku adalah rumah yang berdebu, panas, menyengat dan sempit, maka perbanyaklah amal salehmu. Dan aku adalah rumah kegelapan yang menakutkan, rumah kalajengking, ular dan cacing tanah yang siap merenggut jasadmu. Dan aku adalah tempat kediaman mungkar dan nangkir yang sedang menunggumu dengan segala ketakutan. Alam kubur orang-orang menderita dalam kesendirian, meraung-raung yang tak ada peduli dan belas kasih. Waktu demi waktu diselimuti penderitaan dan kesengsaraan. Tiada waktu tanpa siksaan. Tangisan ketakutan dan jeritan penyesalan tidak mengurangi siksaan demi siksaan. Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang kafir dan durhaka, yang tidak peduli dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlena dengan kesenangan dunia yang akan binasa dan melupakan kesengsaraan akhirat yang tiada terkira. Mereka tidak lagi menghiraukan kehidupan yang abadi sesudah mati. Maka akhirnya sampai tibalah ajal, yaitu kematian datang menjemput mereka. Mereka tidak sempat menyiapkan bekal untuk kepentingan yang amat panjang itu, yaitu kehidupan yang abadi di negeri pembalasan. Alam kubur adalah rumah pertama menuju akhirat. Jika di dalamnya orang selamat, maka ia akan mendapatkan kemudahan sesudah itu. Tapi kalau di dalamnya orang menerima siksa, maka siksaan itu ia akan lebih sengsara lagi. Sungguh suatu perjalanan yang penuh ketakutan.
jeritan tangis dalam kesendirian, perjalanan panjang yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, perjalanan abadi yang tidak berpenghujung. Alangkah sengsara dan menyesalkan kalau hidup abadi dalam siksa Jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita memasuki fase kedua, adalah fase penghancuran alam semesta secara total. Idza samsu kuwirat, wa idza nujumun qadarat, wa idza jibalu syuirat, wa idza biharun sujirat. Bila matahari telah digulung menghilangkan cahaya, dunia menjadi gelap gulita, dan bila bintang-bintang telah berhamburan, dan bila lautan telah dinyalakan, seperti itulah Al-Quran menceritakan keadaan itu, bahwa bumi bergoncang sehebat-hebatnya, gunung berlencatan seperti belalang yang dikejar, manusia laksana kapas yang terbangan, matahari, bulan, dan bintang terpecah berguguran. Pada hari itu kamu akan melihat peristiwa tiap-tiap ibu yang menyusui akan anaknya lupa akan anaknya, dan kamu akan melihat pula wanita-wanita yang mengandung pada keguguran kandungannya. Semua manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Namun karena terlalu kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kehancuran, tiupan sangkakala pertama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita beranjak hari kebangkitan, adalah tahapan berikutnya dari kesengsaraan akhirat. Hari itu semua manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan yang mengerikan. Ada bermacam-macam bentuk wajah, dan ada yang berbentuk beraneka bentuk badan. Berbagai penyakit yang diderita, beragam kesengsaraan yang akan dialami. Pada saat itu ada yang buta matanya, ada yang mengeluarkan nanah dan darah dari mulutnya, ada yang berbentuk binatang, ada yang mengulurkan lidahnya sampai ke pusat, ada perutnya terbalik ke belakang, dan banyak lagi bentuk-bentuk manusia pada saat itu. Semua mereka bangkit, harus berangkat menuju alam mahsyar. Tidak ada alasan bagi yang sakit, tidak ada keluhan yang diperdulikan. Semua harus menuju ke tempat berkumpulnya semua manusia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti terbagi atas 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang berkendaraan. Kelompok kedua adalah kelompok yang berjalan kaki. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berjalan dengan wajahnya. Lalu para sahabat bertanya, apakah ada orang-orang yang berjalan dengan wajahnya? Nabi menjawab, Allah yang berkuasa menciptakan manusia berjalan kakinya, maka pasti akan mampu memperjalankan hambanya dengan wajahnya. Berjalan atau berkendaraan adalah isyarat bahwa antara alam kubur dan mahsyar adalah mempunyai jarak perjalanan antara masyrik dan maghrib, timur atau barat. Tidak satu orang pun yang mengetahui berapa tahun lamanya dapat ditempuh itu. Namun kalau di dunia ini jarak itu belum berarti apa-apa, bagaimanapun jauhnya, betapapun panasnya, masih ada pohon tempat bernaung, masih ada sungai untuk melepas dahaga, masih ada angin bertiup untuk memberikan kesejukan. Tapi kalau di dalam akhirat, semua itu bukan saja tidak ada, melainkan berganti dengan kesengsaraan. Yang berjalan kaki harus berjuang sendirian, yang sakit harus pergi walaupun merintih,
yang merangkak tidak ada belas kasih. Semua harus menuju ke satu arah dan mesti berkumpul di alam padang mahsyar yang amat mencekam dan menakutkan itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Di sana tidak ada kursi bagi yang terhormat. Tidak ada ruang khusus bagi pembesar. Di sana tidak ada perawatan khusus bagi yang sakit. Tidak ada tempat berbaring bagi yang menderita. Di sana tidak ada pembesar dan petinggi negara. Di sana semua orang telah menjadi hina. Tidak berdaya sedikit pun. Semua diliputi ketakutan. Tidak ada yang berkesudahan. Hari itu benar-benar hari penyesalan. Hari itu adalah benar-benar hari penyesalan. Hari pertanggungjawaban setiap sen dari harta. Dan setiap detik dari umur. Engkau kemanakan semua itu? Semua orang tidak ada yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Ayah tidak bisa menolong anaknya. Suami tidak lagi menghiraukan istrinya. Sahabat tidak bisa menolong teman-temannya. Pandangan semua umat di hari itu hanya tertuju ke langit. Mereka dilanda kelaparan dan kehausan yang tidak terperikan. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa karena terlalu lama menunggu dan dahsyatnya alam mahsyar, leher mereka seakan-akan pecah. Karena kehausan, perut mereka seakan-akan hangus terbakar. Karena kelaparan, andaikan ada seorang yang membawa segelas lumpur atau segelas lendir dan membawa segelas lendir, pasti mereka akan berebutkan karena sangat membutuhkan sesuatu yang sejuk masuk dalam perut mereka. Sungguh sangat mengerikan bila dibanding dengan kesengsaraan dunia ini. Karena itu, mari kita persiapkan diri ini untuk menghadapi hari yang dahsyat itu. Kita siapkan amal kebajikan untuk menghadapi masa tunggu yang mencekam itu. Kita tinggalkan sifat-sifat tercela untuk menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon ampun dari segala kesalahan dan dosa, agar kita tidak menyesal dalam penyesalan yang tidak berakhir dalam menempuh perjalanan hidup sesudah mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan lahir dan batin dalam memperoleh bekal amal kebajikan menuju perjalanan panjang di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يأمر Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا
لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربنا سبحان الله. سبحان الله وبحمده لا يحصيهم أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حميد حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أن الحمد لله